Halo Gan, pada video kali ini saya akan sedikit ngasih rekomendasi smartphone mantan flagship yang masih oke buat di tahun 2021 ini di range harga 1 jutaan. Ya mungkin buat Agan yang lagi cari HP anti mainstream serta yang punya spesifikasi yang cukup mumpuni dan juga bandrol harganya terbilang udah murah, maka HP-HP mantan flagship yang berada di pasaran sekarang yang akan saya rekomendasikan ini bisa jadi opsi yang bisa diperhitungkan buat Agan. Oh iya, HP-HP mantan flagship yang akan saya rekomendasikan ini rata-rata kondisinya bekas ya, karena memang kebanyakan sudah enggak diproduksi lagi. Oke, tanpa lebih lama lagi, langsung aja ke rekomendasi pertama. Rekomendasi pertama ada Sony Xperia XZ1. Sony Xperia XZ1 ini dirilisnya pada tahun 2017 lalu dan dibanderol dengan harga yang lumayan tinggi. Dan buat sekarang harga bekas HP ini ada di angka 1,1 jutaan saja. Sebelumnya saya udah pernah pakai Sony XZ1 ini dan udah saya buat juga video reviewnya di video sebelumnya. Bisa cek video saya yang sebelumnya. Menurut saya Sony Xperia XZ1 ini buat sekarang masih enak banget buat dipakai. Ya, dari sektor spesifikasinya buat sekarang masih belum terlihat usang ya. Snapdragon 835 sendiri saya rasa masih belum lemot-lemot amat buat sekarang. Dan dalam penggunaan ringan sampai berat, Sony XZ1 ini masih sangat mumpuni. Dimulai buat pemakaian sosmed dan main game-game zaman now nggak ada masalah ya di XZ1 ini. Rekomendasi kedua ada Sharp SHP39 atau bisa juga disebut sebagai Sharp Aquos Air. HP ini saya rekomendasikan karena punya spesifikasi yang sangat bagus buat harga 1 jutaan. Seperti SoC yang digunakannya yaitu Snapdragon 835 dan lain-lain. Nilai lebih dari HP ini tuh salah satunya ada pada kualitas layarnya. Layarnya sendiri berukuran 5,3 inch dengan resolusi 2K dan menggunakan panel layar IGZO yang mendukung 120 Hz. Ya, buat harga 1 jutaan dapat HP dengan layar 120 Hz itu udah termasuk untung banget ya, apalagi speknya juga masih kencang. HP ini sangat cocok buat Agan yang suka HP dengan layar compact dan enak digenggam dengan satu tangan. Buat harga bekasnya sendiri yang beredar di pasaran ada di angka 1,2 jutaan ya kan. Rekomendasi ketiga ada iPhone SE generasi pertama. Buat Agan yang maunya pakai iPhone dengan harga yang sangat terjangkau dan masih sangat enak buat dipakai di tahun sekarang, saya rasa iPhone SE generasi pertama ini sangat cocok buat Agan. iPhone SE generasi pertama ini dirilisnya pada tahun 2016 lalu dan tentu buat sekarang sudah jadul banget. Namun jangan salah, ternyata iPhone SE generasi pertama ini buat sekarang masih enak banget buat dipakai. Saya udah coba pakai langsung HP-nya dan menurut saya sangat worth it banget buat dipakai di tahun sekarang. Dipakai buat pemakaian ringan seperti bersosial media dan pemakaian berat seperti main game-game zaman sekarang itu HP ini masih sangat mumpuni. Karena dari sektor speknya pun buat sekarang bisa dibilang cukup aja ya. Speknya ini sama kayak iPhone 6s dan iPhone 6s Plus yang membedakannya cuma di layarnya aja. iPhone SE generasi pertama ini layarnya cuma 4 inch. Cocok buat Agan yang suka HP dengan layar compact. Buat harganya sendiri ada di kisaran harga 1,4 jutaan. Rekomendasi keempat ada LG G6. LG G6 ini buat sekarang memang punya spek yang bisa dibilang pas-pasan. Seperti SoC yang digunakannya yakni Snapdragon 821 yang dimana performanya berada di bawah Snapdragon 835 ya. Buat penggunaan ringan sampai sedang sih LG G6 ini cukup bisa menghandlenya dengan baik ya, walau buat pemakaian berat seperti nge-game itu saya rasa akan sedikit ngos-ngosan. Namun alasan saya merekomendasikan HP ini ialah karena kualitas kamera di HP ini sangat bagus buat di range harga 1 jutaan. Dan kameranya itu sekelas HP-HP mahal sekarang. Saya sendiri pernah coba langsung pakai HP ini dan memang ini kameranya juara banget. Dimulai dari software maupun hardware kameranya ini bagus dan komplit. Mode dan fitur yang ada di kameranya ini menurut saya sangat lengkap dan sangat memanjakan yang udah pro menggunakan settingan kamera. Saya rasa HP ini cocok buat Agan yang lagi cari HP mantan flagship dengan kualitas kamera yang masih bagus dan bisa bersaing dengan HP-HP mahal sekarang. Buat harganya sendiri berada di kisaran harga 1,5 jutaan. Rekomendasi kelima ada HTC U11. Untuk HTC U11 ini saya sendiri udah pernah pakai langsung HP-nya dan udah dibuatin video reviewnya di video sebelumnya. Menurut saya HTC U11 ini buat sekarang masih sangat worth it buat dibeli.
karena buat pemakaian dari ringan sampai berat, HP ini masih sangat bisa menghandlenya dengan baik. Speknya pun cukup oke buat sekarang. Terlebih HTC U11 ini punya kualitas kamera yang baik dan juga kualitas speaker yang sangat bagus. Ya Agan juga mungkin udah tahu ya gimana kualitas speaker dari HTC ini. Buat harganya ada di kisaran harga 1,6 jutaan. Rekomendasi keenam ada Motorola Moto Z2 Force. Motorola Moto Z2 Force ini bisa jadi hitungan karena punya kelebihan-kelebihan yang nggak ada di HP lain. Buat speknya seperti ini ya, dan tentu masih bagus buat sekarang. Selain punya spek yang masih bagus buat sekarang, HP ini punya beberapa fitur yang unik dan mungkin fiturnya ini nggak ada di HP lain. Fiturnya ini disebut Moto Mods. Jadi fitur ini tuh menggunakan konsep modular dan Moto Mods ini tersedia dalam bentuk aksesoris. Aksesoris Moto Mods-nya ini berfungsi untuk menambahkan beberapa fungsi tambahan seperti mods JBL Soundbox speaker ini untuk meningkatkan kualitas speakernya. Kemudian ada mods proyektor yang dapat memancarkan gambar atau video hingga dimensi 70 inci. Walau nggak sebagus proyektor komputer sih pada umumnya, tapi ini udah lumayan banget. Dan bahkan ada mods Polaroid printer yang berguna buat ngeprint langsung foto-foto yang ada di galeri HP ini. Asli ini keren banget kan, dan masih banyak lagi aksesoris Moto Mods-nya dari Motorola yang kalau dijelasin di video ini akan sangat panjang dan memakan durasi juga. Jadi mungkin Agan bisa coba cari tahu soal HP ini beserta modsnya di channel lainnya kan. Kekurangan HP ini ialah buat sekarang sangat sulit buat cari yang ngejualnya kan. Saya sendiri juga udah ngincer HP ini dari lama, cuman sampai sekarang belum dapat juga ya, karena jarang ada yang jual bekas HP ini. Bahkan saat video ini dibuat, saya coba cari-cari di all shop yang ada pun gak nemu yang jual HP ini ya. Walaupun ada, pasti dijual dengan harga yang tinggi dan gak wajar. Buat harga normal bekas HP ini tuh seharusnya ada di kisaran harga 1,8 jutaan sampai 1,9 jutaan ya. Mohon koreksi kalau salah. Rekomendasi terakhir ada Sony Xperia XZ2. Sony Xperia XZ2 ini saya rekomendasikan karena punya spek yang cukup tinggi buat harga 1 jutaan dan punya beberapa fitur flagship. Buat spek HP ini tentu buat sekarang masih oke banget karena performa Snapdragon 845 sendiri buat sekarang masih sangat mumpuni. Kualitas layarnya pun sangat bagus, serta fitur-fitur seperti sertifikasi IP68 tahan air dan debunya ini bisa jadi nilai plus buat HP ini. Mungkin biar lengkapnya Agan bisa cek video review soal Sony XZ2 ini yang udah saya upload di video sebelumnya ya kan. Buat harga bekas dari Sony Xperia XZ2 ini berada di kisaran harga 1,8 jutaan. Oke, itu dia 7 smartphone mantan flagship yang dapat saya rekomendasikan buat sekarang. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat Agan yang lagi cari HP mantan flagship. Perlu diingat ya, HP yang saya rekomendasikan tersebut kondisinya bekas, dan tentu buat kondisi bekas ini nggak selalu dapat kualitas yang baik. Jadi mohon Agan lebih teliti lagi sebelum membeli HP bekas ya. Kalau Agan punya pendapat yang ingin disampaikan, boleh sampaikan pendapatnya di kolom komentar bawah. Mohon maaf bila ada salah kata atau informasi pada video ini. Sampai jumpa di lain waktu dan hatur nuhun.